Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kebaktian Umum GKI Cawang. Kebaktian umum secara live streaming untuk minggu depan pada tanggal 11 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Cawang dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris 1 BPM-SW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Paskah anak sekolah minggu melalui Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Ibadah Paskah lansia melalui Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Umat diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan lewat gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19 bagi sesama yang membutuhkan. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat atau Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Saudara, mari kita
berdoa. Di pagi hari ini ketika kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus, merayakan kemenangan Yesus, maka kami mau datang padamu ya Allah, membawa seluruh kehidupan kami, agar kembali Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang meneguhkan kami dan mengingatkan kami akan cinta kasih Allah yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkannya kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan aku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkan-Mu hadapan. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwa
ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan yang 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus, merayakan kemenangan Yesus. Saudara, dalam beberapa minggu ini, maka tema yang ditampilkan mengambil kata pulih, memulihkan, dipulihkan. Setidaknya ini rasanya yang ketiga kali ketika kata pulih kembali tampil dalam tema kita. Nah saudara, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata pulih? Bisa jadi ada banyak orang yang kemudian berkata bahwa kalau mendengar kata pulih, maka kata yang pertama terlintas adalah sehat, sembuh, kembali kepada keadaan semula, kondisi semula. Kalau orang sakit maka berdoa kepada Tuhan minta disembuhkan, minta dipulihkan. Dan itu menjadi kata-kata yang akrab dengan kita. Tapi tema kita hari ini adalah kebangkitannya memulihkan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dipulihkan melalui kehidupan, kebangkitan, dan kemenangan Yesus. Saudara, dalam bacaan Alkitab kita Injil Yohanes pasal 20, kisah ketika Yesus bangkit, maka ada 3 tokoh yang ditampilkan kepada kita.
Dan 3 tokoh ini menjadi 3 tokoh yang rasanya punya banyak peran dalam kehidupan seputar Yesus. Tokoh yang pertama yang mau kita lihat adalah Injil Yohanes berkata, ada murid yang dikasihi Yesus. Yang kemudian para ahli, para tafsir berkata, ini adalah Yohanes. Saudara, siapa Yohanes? Maka Yohanes adalah murid yang dekat dengan Yesus. Yohanes adalah murid yang juga menjadi murid-murid yang pertama ketika Yesus tampil dan Yesus memanggil murid-murid. Maka Yohanes termasuk murid-murid yang pertama dipanggil. Apa yang spesial dari Yohanes? Yohanes juga menjadi murid yang dikatakan dekat dengan Yesus. Dan dalam beberapa peristiwa dia ada bersama dengan Yesus. Pada Minggu Transfigurasi ketika kita merayakan Yesus yang dimuliakan, maka di situ juga dikatakan Yohanes ada di situ menyaksikan Yesus yang dimuliakan. Lalu hal yang menarik dari Yohanes adalah kita juga melihat kalau kita baca Yohanes 19 ketika Yesus disalibkan, maka Yohanes adalah murid yang juga berdiri di kaki salib Yesus bersama dengan Maria, ibu Yesus. Dan ketika Yesus memandang kepada Maria ibunya, memandang kepada Yohanes muridnya, maka Yesus berkata kepada Maria, ini anakmu. Dan berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Dan sejak saat itu dikatakan Yohanes menerima Maria di rumahnya. Jadi Yesus mempercayakan Yohanes untuk menjaga Maria, ibunya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid yang dekat dengan Yesus kembali ditampilkan dalam Yohanes 20. Dan ketika kita membaca Yohanes 20 ini peristiwa Yesus yang bangkit. Siapa yang pertama kali percaya bahwa Yesus bangkit? Maka orang itu adalah Yohanes. Yohanes adalah orang yang pertama kali percaya bahwa Yesus bangkit. Dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Bagian ini menceritakan Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus. Batu telah terguling. Maria tidak menemukan mayat Yesus. Dia lari kepada Petrus dan Yohanes. Dia berkata, mayatnya tidak ada. Lalu Petrus dan Yohanes kemudian berlari. Yohanes sampai duluan. Dia menyenguk ke dalam. Tapi dia tidak masuk. Petrus yang masuk dan melihat betul mayat Yesus tidak ada. Tapi Alkitab kita berkata, bukan Maria Magdalena yang duluan percaya, bukan Simon Petrus yang duluan percaya Yesus bangkit, tapi Yohanes adalah murid yang pertama kali percaya Yesus bangkit. Saudara, dari Yohanes kita mau belajar bahwa Yesus itu memulihkan kehidupan Yohanes. Dia yang dekat dengan Yesus, bergaul sehari-hari dengan Yesus, melihat pekerjaan Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan, dan juga mendengarkan apa yang Yesus katakan tentang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan Yohanes melihat, menyaksikan, dan dia percaya. Yohanes bersama dengan murid-murid yang lain, sejak peristiwa Yesus ditangkap, disalibkan, maka Alkitab kita berkata mereka mengalami ketakutan. Tapi dia kemudian dipulihkan karena dia percaya Yesus itu bangkit. Nah, saudara, dari Yohanes kita mau belajar yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus memulihkan. Dan itu dimulai dari percaya.
Bertahun-tahun saudara dan saya merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kemudian kita diajak untuk melihat, percaya atau tidak. Apakah kita sungguh percaya Yesus itu bangkit? Dan lebih daripada itu, apakah kita sungguh percaya bahwa kebangkitan Yesus itu memulihkan kehidupan kita? Kehidupan Yesus yang bangkit itu bukan sekedar memulihkan orang yang sakit, seperti dalam perjalanan Yesus sebelum dia ditangkap, disalibkan, mati, lalu bangkit. Kehidupan Yesus yang memulihkan itu bukan sekedar dia memulihkan kondisi orang yang terpinggirkan, yang tersisih, yang tidak dihargai, kemudian mereka mendapatkan kembali penghargaan. Tapi kehidupan kebangkitan Yesus menghadirkan kehidupan yang baru ketika orang percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan menang. Yang kedua, saudara, Maria Magdalena. Dia hadir pada saat itu di kubur Yesus dan dalam kesedihan yang mendalam. Maria Magdalena juga adalah perempuan yang mengikut Yesus, setia mengikut Yesus, dan dia juga ada dalam peristiwa Yesus disalibkan. Bahkan Alkitab kita berkata, dia adalah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian dalam bacaan Alkitab kita di situ dituturkan kepada kita. Dalam kesedihannya, Maria menangis. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil, katakanlah di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Tapi kemudian ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Yesus menyapa Maria Magdalena dengan memanggil namanya. Dan Maria langsung tahu siapa yang ada di depan. Saudara, bagian penting dari Maria Magdalena adalah ketika dia bersama dengan Yesus, maka Yesus memberikan tugas kepadanya. Ayat 17. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria pergi mendapatkan murid-murid Yesus dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Maria juga dipulihkan. Maria yang tadinya dirasuki 7 roh jahat, lalu Yesus melepaskan dia dari roh itu. Tapi lebih daripada itu, dalam peristiwa kebangkitan, Maria kembali diteguhkan siapa Yesus yang dia ikuti, yang dia percaya. Bahkan lebih daripada itu, Maria menjadi perempuan yang dipercayakan untuk berkata kepada murid-murid Yesus, untuk menjadi pembawa kabar baik kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Seorang perempuan di tengah-tengah kumpulan para laki-laki, seorang perempuan yang dalam kehidupan masyarakat Yahudi bukanlah orang yang dapat dipercaya untuk membawa kabar baik, tapi disitulah Yesus memilih Maria Magdalena untuk menjadi pembawa berita kebangkitan itu. Lewat Maria, saudara dan saya kembali belajar bahwa betul dalam kehidupan ini ada kesedihan, ada air mata. Selama manusia menjalani kehidupan ini, ada kesedihan, ada air mata.
Apa yang menjadi harapan kadang-kadang tidak tercapai. Apa yang menjadi impian kadang-kadang tidak bisa diraih. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Maria mengikuti Yesus dengan segala harapannya. Tapi dia harus berhadapan dengan Yesus yang mati. Bahkan hatinya semakin pedih ketika dia menyaksikan kenapa kuburnya kosong. Apakah ada orang yang mengambil? Mengapa mereka begitu tega melakukan itu? Dan itu membuat hatinya sedih, membuat Maria menangis. Tapi kehadiran Yesus yang bangkit memulihkan kehidupan Maria Magdalena untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Maria Magdalena ini kita belajar. Yang pertama kita belajar dari Yohanes, percaya Yesus bangkit. Yang kedua kita belajar dari Maria Magdalena bahwa kesedihan dan air mata dihapuskan oleh Yesus. Dan itu yang kita baca dalam Yesaya, bacaan pertama kita, bahwa kehadiran Allah, pemulihan Sion, Allah akan menghapus segala air mata dari kehidupan Israel. Dan itu juga yang kita amini dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus bangkit memulihkan kehidupan kita, bukan sekedar sakit, bukan sekedar masalah ekonomi, bukan sekedar berbagai pergumulan, tapi Dia yang bangkit itu memulihkan kehidupan kita seutuhnya. Yang ketiga saudara, tentu saja Simon Petrus yang hadir pada saat itu dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Simon Petrus rasanya menjadi begitu populer di antara murid-murid Yesus. Dia adalah murid yang pertama kali berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tapi dia juga menjadi murid Yesus yang ketika Yesus ditangkap berkata, "Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia." Dia juga menjadi murid Yesus yang dalam Injil Yohanes ini menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Dia menjadi murid Yesus yang ketika Yesus menampakkan diri dan Yesus bertanya kepadanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali ditanya. Dan jawaban terakhir adalah, "Engkau tahu." Simon tidak lagi mampu berkata-kata. Dia hanya dapat berkata, "Engkau tahu apakah aku mengasihi engkau atau tidak." Saudara, kehidupan Simon dipulihkan dari seorang pengecut menjadi seorang yang berani mengatakan kepada dunia ini, mengatakan kepada orang banyak siapa itu Yesus. Sejak peristiwa kebangkitan Yesus, kehidupannya dipulihkan. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5, maka di situ dituturkan kepada kita ketika Simon Petrus harus berhadapan dengan mahkamah agama, imam besar yang telah melarang dia untuk memberitakan tentang Yesus, maka Simon berkata, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupannya untuk memberitakan kabar baik, kebangkitan Yesus yang menyelamatkan, yang memulihkan kehidupan. Karena itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kembali kita merayakan Paskah, maka saudara dan saya kembali diajak untuk belajar dari 3 tokoh ini. Belajar dari Yohanes yang percaya Yesus bangkit, memulihkan kehidupan. Percaya dari Maria Magdalena dan perjalanan kehidupannya, bahwa Yesus menghapus air mata dan kesedihan, menggantikannya dengan sukacita.
Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan dalam kehidupan Petrus. Dan itu juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kebangkitan Yesus menghilangkan segala ketakutan. Mungkin saudara dan saya akan berkata, selama kita menjadi manusia, ketakutan selalu ada. Ya, betul. Tapi kita selalu diingatkan, kita punya Yesus yang bangkit dan menang. Dan dialah yang akan menolong kita ketika hal-hal yang menakutkan terjadi. Maka datanglah kepada Dia yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya akan menjalani kehidupan ini dan melanjutkan karya kabar baik itu kepada dunia. Bahwa kita percaya Yesus bangkit. Kita percaya Dia menghadirkan sukacita. Kita percaya Dia menghilangkan segala ketakutan dalam hidup kita. Dan saudara dan saya dipulihkan. Kembali dipulihkan itu bukan hanya sekedar sembuh dari sakit. Tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Dipulihkan dalam kebangkitan itu melampaui segalanya. Ada keselamatan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita lewat kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini, seterusnya, dan selamanya. Saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan peristiwa kebangkitan itu dalam kehidupan kita bersama. Mari kita merayakan Paskah dengan kehidupan yang dipulihkan. Kehidupan yang lahir baru, hidup baru, bersama dengan Yesus yang bangkit dan menang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kami puji, kami muliakan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Sungguh kami bersuka cita dan mengalami hidup yang dipenuhkan oleh anugerah keselamatan-Mu. Maka kami boleh dipulihkan, kami ditahirkan dari kehidupan kami yang diliputi oleh dosa. Sehingga kami pun boleh menang di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Maka sungguh Tuhan, kami dipanggil untuk menyaksikan karya kemenangan-Mu itu di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami
bagi mereka yang selalu kami rindukan untuk dukung dalam doa, mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang sedang bergumul di tengah keluarga, mereka yang sedang mengalami duka cita, mereka yang sedang mengalami keputusasaan, kebimbangan, ketakutan dan kekhawatiran, juga boleh terus mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kekasih-kekasih kami pun boleh menghayati hidup yang telah dipulihkan. Dan mereka tetap terus bersaksi di dalam segala keadaan apapun bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap pengharapan, setiap ungkapan permohonan yang mereka naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, kami juga merindukan karya pemulihan bagi dunia di sekitar kami Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini yang rindu dipulihkan dari pandemi COVID-19. Biarlah kami bersama-sama di dalam kesederapan, di dalam kesatuan hati, boleh memerangi pandemi ini, dan kami dapat keluar dari krisis ini sehingga segenap aspek kehidupan kami, kehidupan setiap keluarga, kehidupan kota kami, kehidupan bangsa kami, dan juga dunia ini boleh lambat laun dipulihkan. Dan kami sebagai gereja-Mu boleh menghayati hidup yang terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Kristus yang telah memenangkan hidup kami dan memenangkan dunia ini. Di dalam Kristus yang menang, kami memohon. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 yang mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke dalam sebuah kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang boleh memulihkan dunia ini dan kehidupan kami. Saat ini kami bawa kepada Tuhan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkenan dan boleh menerimanya. Dan biarlah kami boleh terus belajar untuk mempersembahkan kehidupan kami, hati kami, diri kami, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Pada hari ini, kebaktian Paskah umum secara online dilayani oleh Pendeta Ishak Sipasulta dan Pendeta Andi Kristianto. Saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku
puji